Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, episode kali ini kita akan ngusik tentang masalah ramainya masalah isu BUMD. Minggu-minggu terakhir ini ya, akhir-akhir ini sempat ada sebuah gerakan mempersoalkan direktur salah satu BUMD di Kabupaten Bangkalan. Kita baca dulu ya isunya. Pemirsa, Portal Madura, Portal Madura, datangi Sekda, warga minta di PDAM dicopot. Warga Bangkalan Madura, saya bacakan dulu pemirsa. Warga Bangkalan Madura, Jawa Timur mendatangi Sekretaris Daerah Sekda setempat Rabu tanggal 10 bulan Februari kemarin. Mereka mendesak anggota agar PLT Direktur Utama di Perusahaan Daerah Air Minum BDAM Bangkalan dicopot karena diduga melanggar aturan. Tidak profesional, pipa air tidak diawasi dengan baik, aliran air sering tersendat dan mengalami kebocoran dan lain-lain. Juga ini di Portal Madura gitu ya, yang ditulis di Mata Madura juga. Saya buka dulu angle-nya apa. Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia. Makhluk apa ini? Dalam kurung BPI KPN PARI. BPI KPN PARI, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia. Wow, ini makhluk baru ini. Kabupaten Bangkalan didampingi sejumlah pengurus menggelar audiensi bersama Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bangkalan Madura. Kedatangan BPI KPN PARI. Wah, ini makhluk baru, namanya sulit sekali ini. Menyampaikan keluhan konsumen PDAM. Keluhan yang paling utama disampaikan masyarakat itu masalah pelayanan yang buruk, air sering tidak mengalir, kualitas air keruh, serta transparansi anggaran PDAM selama ini terkesan tertutup. Terang perwakilan BPI KPN PARI Abdurrahman Thohir. Ternyata kanda. Abdurrahman Thohir kepada wartawan usai audiensi. Ya, kita lompat-lompat dulu. Apa tanggapannya pihak Sekda? Ini sempat bilang PLT Direktur PDAM Bangkalan sudah menyalahi aturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, Permendagri nomor 2 tahun 2007. serta Perda nomor 6 tahun 2011 tentang kualifikasi dirut PDAM sebutnya. Permendagri nomor 2 tahun 2007. Ini gimana ini? Kalau PLT Direktur PDAM Bangkalan sudah menyalahi aturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Permendagri nomor 2 tahun 2007. Ini PP-nya 2017 kok ngambil Permendagri nomor 2 tahun 2007 ya. Ya. Terus tentang kualifikasi PDAM ini menarik juga ini. Kok bisa ya? PP-nya nomor 54 tahun 2017. Tapi Permendagrinya nomor 2 tahun 2007, Perda nomor 6 tahun 2011. Karena itu Abdurrahman minta kepada Pemkab Bangkalan agar mengevaluasi PLT Direktur PDAM Bangkalan. Pemkab lalai dalam mengangkat PLT Direktur PDAM tersebut, baik secara normatif dan regulasi itu sudah cacat hukum. Bahwa ini tanggapan. Sementara Sekda Bangkalan Taufan Zairin Syah mengakui terkait melanggarnya aturan dalam pengangkatan PLT Dirut PDAM,
Namun demikian, perlu dipahami yang bersangkutan merupakan PLT Dirut. Ini yang ditulis Mata Madura. Secara normatifnya benar adanya yang disampaikan Mas Saudensi itu. Katanya, pihaknya tidak bisa mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Karena yang melantik adalah pimpinan nomor 1 di Bangkalan. Maka apa yang diharapkan Mas Saudensi akan disampaikan. Kami akan sampaikan ke pimpinan terkait kebijakan apa yang diambil itu hak prerogatif bupati, tutupnya. Ini pemirsa. Ada makhluk baru namanya BPIP KNPA apa tadi itu RI mendatangi Sekda untuk minta agar Dirut PDAM dicopot karena dianggap menyalahi aturan perundangan, karena menyalahi PP 54 tahun 2017 katanya. Kalau bicara masalah BUMD di Kabupaten Bangkalan ini memang sejak lama gitu ya, sampai hari ini masih belum ditertibkan juga. PP 54 tahun 2017, bahkan sebelum itu pun tidak pernah ada seleksi direksi. Seleksi direksi terakhir itu dulu yang saya ingat itu Pak Sobirin waktu PDAM. Tapi persoalannya sebetulnya bukan hanya PDAM, pemirsa Usik, kalau di Kabupaten Bangkalan. Tapi BUMD yang ada di Kabupaten Bangkalan ini sebetulnya sama persis kasusnya dengan PDAM sebetulnya. Di Bangkalan ini ada BUMD PD Sumber Daya, ada BUMD apalagi ya, Bank Pasar, ada BUMD Hulu Migas yang saya ingat gitu, nggak tahu sekarang dibubarkan atau belum, kurang tahu juga. Ada Hilir Migas, ada BUMD dan itu sudah diperdakan semua, entah kemana tuh makhluk BUMD semua itu, dan seluruhnya persis kasusnya dengan PDAM. Kalau bicara masalah direksi, kalau kesalahan aturan, entah kenapa itu Pak Bupati tidak melakukan langkah-langkah penertiban, kurang tahu juga. Tapi kalau apa yang dikatakan Pak Sekda tadi, tanggapan dari Pak Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan yang tadi itu justru sepenuhnya diserahkan kepada Pak Bupati. Ya memang aturannya memang KPM itu adalah Pak Bupati Kabupaten Bangkalan sebagai penguasa, pemegang saham penuh di BUMD. Nah, mestinya Sekda juga harus minimal memberikan masukan lah. Jangan dibiarkan begitu terus Pak Bupati. Jangan-jangan Pak Bupati memang tidak sempat untuk bagaimana fokus terhadap persoalan PDAM. Kalau tidak diingatkan Pak Bupati, yang diurus Pak Bupati bukan hanya BUMD. harus sering mestinya Pak Sekda untuk memberitahukan pada Bupati, tokoh-tokoh pada Bupati, bahwa BUMD di Kabupaten Bangkalan itu sudah saatnya untuk ditertibkan. Gitu Pak Sekda. Kok justru hanya akan laporkan ke pimpinan karena hak prerogatif pimpinan dan segala macamnya. Masa hanya begitu saja, hanya melaporkan begitu saja selesai begitu? Kalau memang itu betul-betul tidak sesuai dengan aturan perundangan, mestinya agak sedikit streng lah. Bahwa itu juga benar Pak Bupati. Yang benar harus begini. Gitu pemirsa. Kita baca lagi salah satu berita di Lingkar Jatim gitu ya. Catatan risang terkait borok BUMD di Bangkalan. Catatan risang. Ini aktivis yang sering nyinyir, aktivis yang sering nulis status nyinyir, nulis kartel, nulis banyak lah, ngajak taruhan kalau nggak jadi kartel, kambing dibayar genta apa gitu. Ini aktivis nyelain ini orangnya gondrong. Mantan jurnalis senior yang juga merupakan aktivis di Bangkalan, Risang Biomejaya, beberapa waktu terakhir sangat getol menyoroti kinerja BUMD. Ya, saya dengar itu Pak. Bahkan Risang ini pernah
melaporkan sebetulnya BUMD Kabupaten Bangkalan, entah apa itu PDAM atau Sundaya kurang tahu, ke Kejati ya, yang saya dengar itu, entah sampai di mana sekarang kasusnya. BUMD Sumber Pocong adalah 2 BUMD yang mendapat sorotan tajam. Menurut Isang, bobroknya BUMD di Bangkalan didasari oleh tidak berjalannya fungsi pengawasan, baik pada Dewan Pengawas BUMD sendiri maupun pada legislatif yang juga memiliki fungsi atas pengawasan penyertaan modal daerah di BUMD. Jadi Pak Risan melihatnya ini semuanya apatis terhadap BUMD. Yang dewannya juga apatis, membiarkan, melakukan pembiaran. Yang ya semua sektor. Badan pengawas di internal BUMD-nya juga diem dan lain-lain sebagainya. Di dalam birokrasi Sekda seperti tadi itu sebetulnya responnya cenderung pembiaran, cenderung membiarkan. Meskipun ya benar tidak salah apa yang dikatakan Pak Sekda bahwa ini semuanya adalah hak prerogatifnya Pak Bupati, karena memang peraturan perundang-undangan yang menjadi KPM itu adalah Bupati dasar BUMD itu. Cuma kalau sudah jelas-jelas salah dan menyalahi aturan, mestinya juga harus memberikan rekomendasi dan juga masukan yang lebih tegas lah. Jangan dibiarkan begitu. Oh, jangan-jangan memang Pak Bupati nggak mau. Ya itu wallahu a'lam saja.